ketemu lagi dengan terapis autisma. Sudah lihat cuplikan videonya ya? Kita lihat sekali lagi. Nah, apa nih yang terlihat? Seorang anak yang sedang berjinjit. Banyak dari orang tua yang bertanya ke saya bagaimana menghilangkan jinjitnya. Biasanya saya akan ajak orang tuanya untuk berpikir dulu, kenapa jinjitnya menjadi masalah? Kalau hanya sekedar menghilangkan jinjitnya, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun, jinjit ini harus dipahami dulu nih, kenapa harus dihilangkannya. Orang tua harus bisa berpikir, bukan karena saya melihat jinjit itu tidak sesuai, bukan karena saya mau anaknya jalannya sama seperti orang lain, bukan saya mau anak ini terlihat normal, bukan itu ya yang harusnya muncul di kepala kita ketika melihat anak ini jinjit. Tapi kita melihatnya sebagai lebih dalam lagi. Saya mau jinjitnya dihilangkan karena struktur tulang telapak kakinya sudah mulai berubah, kakinya semakin lebar. Saya mau jinjit ini hilang karena fokus anak ini akan pendek atau malah bahkan tidak ada terhadap lingkungannya ketika dia jinjit. Saya mau jinjit ini hilang karena dia jalannya jadi tidak lebih kokoh, tidak kuat, lebih goyang gitu ya. Kalau jawabannya seperti itu, kenapa saya harus menghilangkan jinjitnya lebih dalam, maka kita bisa nih olah gitu ya. Jadi bukan sekedar saya mau anak saya jalannya normal gitu. Kalau kita sudah bisa menjawabnya seperti tadi ya, bahwa saya mau anak saya jalannya tidak jinjit karena struktur kakinya jadi terganggu. Berarti yang kita pikirkan adalah anaknya, bukan sayanya mau anak saya terlihat normal. Tapi saya mau anak saya jalan dengan baik karena saya tidak mau dia memiliki struktur kaki yang jadi berbeda, jadi mengganggu dia ketika dia jalan nantinya gitu. Nah, ketika konsep berpikir ini sudah dimasukkan ke orang tua dan berpikirnya adalah berpikir terhadap anak tersebut, kita bisa nih mulai bagaimana ngelatihnya gitu ya. Kalau anak itu fokusnya ada di kaki ketika dia berjinjit, maka kita coba nih menjadi bagian dari fokusnya dia gitu. Jadi dia tidak fokus di kakinya tapi fokus ke kita gitu. Kalau dia jinjitnya itu ketika dia jalan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa gunakan sepatu khusus sehingga dia tidak jinjit atau sepatu biasa saja, tapi lebih sering pemakaiannya sehingga dia tidak jinjit. Kalau karena dia tidak ada aktivitas, maka dia melakukan hal tersebut berarti kita harus lebih banyak meluangkan waktu gitu ya. Jadi menghilangkan jinjit ini bukan sekedar kayak kita latihan titian, kemudian latihan di tali, tiba-tiba jinjitnya hilang gitu ya. Karena ada fungsi dari fungsi perilaku dari jinjit ini juga gitu. Bisa jadi dia untuk mengisi waktunya dia, bisa jadi dia untuk menghilangkan rasa cemasnya dari lingkungannya, menghilangkan rasa bosannya gitu. Bukan sekedar sensorik. Kalau dia sensorik akan jauh lebih mudah diatasi. Menggunakan sepatu atau latihan dengan sensorik lainnya itu hilang. Tapi bagaimana kalau itu bukan karena kebutuhan sensoriknya gitu. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya mungkin harus dikembangkan dulu, dilebarkan dulu sehingga melihat perilaku itu bukan sesuatu yang melulu diperbaiki karena eh, sayanya gitu ya. Karena anak ini sendiri kan akan memilih apa yang dia nyaman. Begitu ya, semoga dipahami. Sampai jumpa, bye-bye.